Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nando Abimayu dari PBI 5 ingin menjelaskan tentang silabus kurikulum Merdeka Belajar pada tahap SMP. Terdapat pengantar di mana di sana dijelaskan sedikit alur tentang bagaimana proses belajar yang diterapkan oleh guru kepada siswa, yaitu ada 6 keterampilan. Pertama, menyimak berbicara, membaca memirsa, dan menulis mempresentasikan. Kata pengantar juga dijelaskan sedikit ruang lingkup pada setiap kelas 7. Pada kelas 7, lingkup yang lebih diimplementasikan pada lingkup keluarga dan kelas. Pada kelas 8 melingkup pada kehidupan remaja, dan terakhir pada kelas 9 melingkup cangkupan yang lebih luas atau global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nando Abimayu dari PBI 5 ingin menjelaskan sedikit tentang silabus kurikulum Merdeka Belajar pada tahap SMP. Terdapat pengantar di mana di sana dijelaskan sedikit alur tentang bagaimana proses belajar yang diterapkan oleh guru kepada siswa, yaitu ada 6 keterampilan. Pertama, menyimak berbicara, membaca memirsa, dan menulis mempresentasikan. Pada pengantar juga dijelaskan sedikit ruang lingkup pada setiap kelas 7. Pada kelas 7, lingkup yang lebih diimplementasikan pada lingkup keluarga dan kelas. Pada kelas 8, melingkup pada kehidupan remaja. Dan terakhir pada kelas 9, melingkup yang lebih luas atau global. Lalu, setelah pengantar akan ada rasional. Di sini siswa memahami bagaimana bahasa itu dibangun dan digunakan dalam berbagai konteks sosial dengan menggunakan pendekatan berbasis genre, berkomunikasi dalam kehidupan sosial sehingga tidak menekankan pada gramatikal saja. Untuk selanjutnya, setelah pengantar dan rasional, ada capaian pembelajaran fase D, yang dimana rujukan utamanya menggunakan berbagai jenis teks pada pencapaian pembelajaran fase D. Pada tingkat SMP, diharapkan guru bisa membuat siswa mampu berinteraksi dan berkomunikasi dalam konteks yang beragam, baik dalam situasi formal dan informal, di mana guru menggunakan teks lisan tulisan dan visual dalam bahasa Inggris. Lalu ada capaian pembelajaran fase D dalam perelemen berbahasa. Pertama yaitu menyimak dan berbicara. Ini biasanya dilakukan secara berdiskusi di mana siswa membuat perbandingan dan membuat preferensi. Lalu ada membaca dan memirsa, di mana siswa membaca, merespon teks familiar dan tidak familiar. Terakhir yaitu menulis dan mempresentasikan, di mana siswa akan mengkomunikasikan ide dan pengalaman melalui paragraf sederhana dan berstruktur. Terus ada kelas 7. 7.1 mengidentifikasi konteks, gagasan utama dan informasi terperinci, lingkup keluarga dan kelas dengan unsur topik kebahasaan teks. 7.2 menjelaskan konteks, gagasan utama dan informasi terperinci, lingkup keluarga dan kelas dengan unsur topik kebahasaan teks. 7.3 mengemukakan ide, multimoda, lingkup keluarga dan kelas dengan unsur kebahasaan teks. 7.5 menganalisa struktur teks, unsur kebahasaan, konteks teks, multimoda, lingkup keluarga dan kelas dengan topik unsur kebahasaan teks. 7.6 mengaplikasikan struktur teks untuk kebahasaan dengan kebahasaan
teks. 7.7 Merancang teks, tulisan lisan sederhana dengan topik unsur kebahasaan teks. 7.8 Memproduksi teks tulisan lisan dengan topik unsur kebahasaan teks. Kelas 8, 8.1 Mengidentifikasi konteks, gagasan utama, dan informasi terperinci lingkup kehidupan remaja dengan topik unsur kebahasaan teks. 8.2 Menjelaskan konteks, gagasan, dan informasi terperinci lingkup kehidupan remaja dengan topik unsur kebahasaan teks. 8.3 Mengemukakan ide, ragam teks, lingkup kehidupan remaja dengan topik unsur kebahasaan teks. 8.4 Menggunakan struktur teks, unsur kebahasaan, multimoda, lingkup kehidupan remaja dengan topik unsur kebahasaan teks. 8.5 Menganalisa struktur teks, unsur kebahasaan dalam konteks, multimoda, lingkup kehidupan remaja dengan topik unsur kebahasaan teks. 8.6 Mengaplikasikan struktur teks, unsur kebahasaan, lingkup remaja dengan topik unsur kebahasaan teks. 8.7 Merancang teks tulisan lisan sederhana, lingkup kehidupan remaja dengan topik unsur kebahasaan teks. 8.8 Memproduksi teks tulisan lisan, lingkup kehidupan remaja dengan topik unsur kebahasaan teks. Kelas 9, 9.1 Mengidentifikasi konteks, gagasan utama, dan informasi terperinci lingkup global dengan unsur kebahasaan teks. 9.2 Menjelaskan konteks, gagasan utama, dan informasi terperinci lingkup global dengan topik unsur kebahasaan teks. 9.3 Mengemukakan ide, ragam teks, lingkup global dengan unsur kebahasaan teks. 9.4 Menggunakan struktur teks, unsur kebahasaan, multimoda, lingkup global dengan topik unsur kebahasaan teks. 9.5 Menganalisa struktur teks, unsur kebahasaan, konteks teks, multimedia, melingkup global dengan topik unsur kebahasaan teks. 9.6 Mengaplikasikan struktur teks, unsur kebahasaan, lingkup global dengan topik unsur kebahasaan teks. 9.7 Merancang teks tulisan lisan sederhana, lingkup global dengan topik unsur kebahasaan teks. 9.8 Memproduksi teks tulisan lingkup global dengan unsur kebahasaan teks. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai kurikulum Merdeka Belajar pada SMP. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.